Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai obat pada saluran cerna. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu bahwa mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian obat pada saluran cerna, mampu memahami dan menjelaskan penggolongan, mekanisme kerja, indikasi obat pada saluran cerna, serta mampu memahami dan menjelaskan kontraindikasi efek samping dari obat saluran cerna. Yang pertama akan kita bahas yaitu terkait dengan anatomi fisiologi saluran pencernaan, yang kemudian gangguan saluran pencernaan, dan obat-obat gangguan saluran pencernaan. Berikut terkait dengan anatomi saluran cerna. Jadi saluran cerna ini dimulai dari mulut. Kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke lambung. Kemudian ada beberapa kelenjar yang menghasilkan enzim tertentu, dan ini pekerjaannya dipengaruhi oleh susunan saraf otonom yang berinteraksi dengan susunan sistem saraf pusat yang ada di korteks cerebri. Jadi, saluran cerna yang pertama adalah rongga mulut, kemudian esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim di saluran cerna kita yang pertama adalah kelenjar ludah. Jadi dia menghasilkan ludah, ada beberapa enzim yang terkandung di dalam ludah, yaitu amilase dan petialin. Fungsinya untuk membantu proses pencernaan makanan. Kemudian kelenjar lambung yang menghasilkan asam lambung dan beberapa enzim pencernaan. Kemudian ada kelenjar empedu yang menghasilkan empedu yang kemudian disimpan dalam kantong empedu. Fungsinya yaitu mencerna makanan, terutama makanan-makanan yang berlemak. Kemudian ada kelenjar pankreas menghasilkan insulin dan enzim pencernaan. Insulin ini berfungsi untuk mengatur kadar gula di dalam tubuh kita. Obat-obat pada saluran cerna ini dibagi menjadi yang pertama terkait dengan anti-tuka, anti-diare, dan laksansia. Yang pertama akan kita pelajari yaitu terkait dengan tukak peptik. Tukak peptik adalah peradangan atau luka pada mukosa lambung. Jadi mukosa lambung kita ini terkikis oleh garam-garam empedu atau lisolesitin. Sehingga akan menimbulkan luka, baik luka mikro atau bisa menimbulkan peradangan dan getah lambung dapat meresap ke jaringan-jaringan dalam. Tukak peptik ini juga bisa disebabkan karena adanya hipersekresi asam lambung, turunnya daya tangkis mukosa, dan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori. Berikut adalah gambaran apabila kita mengalami gangguan tukak peptik. Peptic ulcer disease atau tukak peptik ini, jadi ada gangguan ulceratif pada saluran gastrointestinal. Gastro itu adalah di lambung, sedangkan intestin itu ada di usus, sehingga dia seperti ada luka-luka begini ya. Diakibatkan oleh karena asam dan pepsin. Pada peptic ulcer yang sudah kronis, lukanya terjadi pada bagian lambung dan usus atau usus halus bagian atas. Namun, juga dapat terjadi pada esofagus, yeyenim, ileum maupun kolon. Jadi kalau kronis hampir di semuanya. Kalau yang sebelumnya peptic ulcer disease hanya di duodenum dan lambung. Apabila kita mengalami tukak peptik, maka akan ada rasa terbakar dan perih di lambung setelah makan, atau perih di usus setelah makan, atau saat perut kita kosong dan waktu malam hari, dan dia bisa menjalar rasa nyerinya ke punggung.
Yang berikutnya bisa terjadi perdarahan pada lambung, bisa terjadi perforasi atau lubang pada lambung, dan kita mengalami perasaan kembung dan mual. Obat anti tukak yang sering digunakan yaitu antasida dan antiulkus. Antasida itu fungsinya untuk menetralkan asam lambung, tetapi tidak dapat mengurangi volume sekresi asam lambung. Antasida terdiri dari aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Fungsinya yaitu menetralkan asam lambung dengan bereaksi dengan HCl. Adapun rumus pengikatan baik aluminium ataupun magnesium dengan HCl seperti gambar yang ada, seperti rumus yang ada pada sebelah kanan. Penggunaan dari antasida ini dapat menyebabkan konstipasi, kemudian ada beberapa gangguan absorpsi obat seperti tetrasiklin, isoniazid, digoxin, fosfat, dan beberapa vitamin. Ini tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami hipofosfatemia. Magnesium trisilikat ini juga menetralkan asam lambung dengan bereaksi dengan HCl. Adapun rumusnya adalah seperti yang ada pada slide. Kemudian di dalam lambung dia akan membentuk silikon dioksida yang berfungsi untuk menutup luka. Efek samping dari penggunaan obat ini yaitu mengalami diare, kembung, karena adanya pelepasan gas CO2 dan apabila dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan batuk ginjal. Ini juga tidak boleh diberikan kepada pasien yang mengalami hiperfosfatemia. Untuk beberapa obat anti-ulkus, ini ada terapi farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama yaitu terkait dengan non-farmakologi, karena penyebab ulkus adalah biasanya peningkatan asam lambung, maka terapi non-farmakologi yang dapat direkomendasikan pada pasien-pasien yang mengalami ulkus peptik ini yang pertama adalah manajemen stres. Karena peningkatan stres akan meningkatkan sekresi asam lambung. Yang berikutnya yaitu penggunaan rokok. Jadi berhenti merokok dan minuman-minuman beralkohol. Kemudian mengurangi konsumsi obat NSAID, di mana NSAID ini juga dapat mempengaruhi radang saluran cerna karena mekanismenya. Kemudian, adapun terapi farmakologi bisa menggunakan obat yang pertama yaitu obat golongan antagonis reseptor H2, kemudian ada penghambat pompa proton atau proton pump inhibitor, yang kemudian yang ketiga adalah chelator dan senyawa kompleks, yang berikutnya adalah analog prostaglandin. Berikut adalah gambar dari beberapa obat yang dapat mempengaruhi penurunan sekresi asam lambung atau menghambat. Ada atropin, di mana dengan adanya penghambatan asetilkolin masuk ke dalam gastric parietal cell, maka tidak akan berikatan dengan reseptor M3 yang kemudian dapat meningkatkan meningkatkan efek dari HK-ATPase, di mana HK-ATPase merupakan suatu pompa yang dapat meningkatkan sekresi asam lambung. Kemudian, dengan adanya gastrin, dia juga bisa menyebabkan pelepasan asam lambung. Kemudian obat yang dengan golongan histamin reseptor antagonis, apabila dia berikatan dengan reseptor H2, maka tidak terjadi pembukaan HK-ATPase. Kemudian ada juga analog prostaglandin, tidak akan ada perubahan GI menjadi siklik AMP. Atau yang omeprazol ini adalah obat PPI proton pump inhibitor, sehingga walaupun diproses di atas HK-ATPase ini, dia bisa mencetus pembukaan kanal untuk melepaskan asam lambung, tetapi dengan adanya penghambat pompa proton, maka pelepasan asam lambung ini dapat dihambat. Ini contoh gambar mekanisme aksi lainnya. Ini terkait dengan sukralfat. Jadi sukralfat merupakan chelator senyawa kompleks di mana dia akan berikatan dengan
yang ada di mukosa lambung kita, kemudian akan menjadikan sukrose oktasulfat dan dia akan melindungi mukosa kita yang rusak. Yang pertama kita bahas yaitu terkait antagonis reseptor H2. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di dalam gambar bahwa histamin ini akan berikatan dengan reseptor histamin H2 di permukaan sel-sel parietal, sehingga sekresi asam lambung ini tidak terjadi. Efek samping dari penggunaan obat ini yaitu diare dan gangguan saluran cerna lain, sakit kepala, pusing ruam, dan rasa letih. Tidak boleh digunakan pada ibu hamil atau pada orang-orang yang alergi terhadap obat golongan H2. Contoh obatnya yang pertama adalah simetidin. Untuk indikasi farmakokinetik dan dosisnya silahkan dibaca masing-masing. Kemudian ranitidin. Yang berikutnya adalah famotidin. Yang berikutnya adalah golongan penghambat pompa proton. Seperti gambar sebelumnya, jadi PPI ini dia menghambat sekresi asam lambung dengan cara menghambat sistem adenosin trifosfat hidrogen kalium atau pompa proton pada sel parietal lambung sehingga asam lambung tidak akan disekresikan. Efek samping umum dari obat ini yaitu gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, nyeri lambung, kembung, diare, dan konstipasi, sakit kepala, serta pusing. Proton pump inhibitor ini akan mengurangi keasaman lambung sehingga bisa juga meningkatkan resiko infeksi saluran cerna. Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap golongan PPI. Obat ini biasanya digunakan untuk gangguan gastritis, tukak lambung usus, sindrom Zollinger-Ellison, atau terapi Helicobacter pylori. Farmakokinetiknya ini absorpsi baik melalui saluran cerna, T setengahnya 1 jam, durasinya lama 24 hingga 48 jam. Contoh obatnya yaitu ada omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, dan rabeprazol. Untuk sediaan yang sering kita gunakan adalah omeprazol, lansoprazol, dan esomeprazol. Yang berikutnya yaitu terkait dengan kelator dan senyawa kompleks. Ini contohnya adalah sukralfat. Sukralfat itu mengandung aluminium sukrofasulfat. Dia berfungsi untuk melindungi mukosa dari asam pepsin pada tukak lambung dan duodenum. Sukralfat merupakan kompleks aluminium hidroksida dan sukrosa sulfat. Tidak diabsorpsi secara sistemik sehingga efeknya lokal. Dia membentuk polimer milik lem dalam suasana asam dan selektif terikat dengan jaringan nekrotik tukak. Jadi dia hanya akan menempel pada luka-luka yang ada di dalam lambung ataupun usus kita. Apabila ada pemberian antasid juga, maka harus diberi jeda waktu, paling tidak 1 jam setelah sukralfat. Jadi sukralfat diberikan terlebih dahulu, kemudian baru 1 jam kemudian diberikan antasid. Indikasi dari sukralfat ini untuk tukak lambung usus, kemudian tidak boleh diberikan kepada anak-anak kurang dari 15 tahun. Untuk efek sampingnya adalah konstipasi, mual, gangguan pencernaan, gangguan lambung, mulut kering, ruam, reaksi hipersensitif, nyeri punggung, pusing, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu terkait dengan analog prostaglandin. Analog prostaglandin ini berarti suatu zat yang mirip dengan prostaglandin. Obat yang digunakan yaitu misoprostol. Dia diindikasikan untuk tukak lambung dan duodenum. Atau terapi penyerta NSAID pada lansia. Jadi kalau misalnya ada lansia yang menggunakan NSAID, maka bisa diberikan misoprostol. Mekanisme kerja ini yaitu dia menstimulasi perlindungan mukosa lambung dan menghambat sekresi asam lambung. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena bisa menyebabkan perdarahan dan keguguran kecuali ada kegunaan lain dari misoprostol ini adalah biasanya digunakan untuk ibu hamil yang sudah akan melahirkan. Jadi untuk meningkatkan kontraksi otot uterusnya.
serta bisa diberikan setelah melahirkan untuk meningkatkan pembersihan dari sisa-sisa setelah melahirkan. Kemudian yang berikutnya yaitu stimulan motilitas. Dia memiliki mekanisme seperti merupakan antagonis dopamin, jadi menstimulasi pengosongan lambung dan transit di usus halus, sehingga akan meningkatkan kontraksi sphincter esofagus. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang dispepsia tapi tidak mengalami tuka. Pasien-pasien yang mengalami reflux esofagus, jadi asam lambungnya naik ke esofagus, kemudian pasien-pasien mual muntah yang non-spesifik. Biasanya obat-obat yang digunakan contoh stimulan motilitas ini adalah domperidon, metoclopramid, dan cisaplin. Demikianlah materi terkait dengan pengantar saluran obat-obat saluran pencernaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.